Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 12020523769 dari jurusan Ekonomi Syariah Lokal J. Yang saya hormati Bapak Popi Adias Putra, SSMSI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari bunga versus margin dan bagi hasil. Bunga bank ialah sejumlah imbalan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung dari besarnya persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan kepada debiturnya. Nah, margin dan bagi hasil margin itu diambil dari harga barang dengan besarnya keuntungan sesuai kesepakatan antara penjual dan anggota atau disebut dengan nasabah sebagai seorang pembeli. Nah, konsep bagi hasil sendiri yang diterapkan dalam sistem ekonomi konvensional itu sangat berbeda dengan konsep bagi hasil yang diterapkan dalam sistem ekonomi syariah. Baiklah, agar lebih jelasnya, untuk perbedaan dari bunga dan bagi hasil ini sudah saya kelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama itu dari bunga, penentuan bunga itu dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuannya itu berdasarkan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi. Nah, yang kedua dari bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Nah, sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil itu berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Nah, yang ketiga, pembayaran bunga itu tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah itu untung atau rugi. Nah, sedangkan bagi hasilnya itu tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Nah, bila usahanya itu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah. Nah, yang terakhir, yang keempat, dari bunga itu, eksistensi bunga itu diragukan oleh semua agama termasuk Islam sendiri. Sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan dari bagi hasil sendiri. Baiklah, kita lanjut ke perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada aspek legalitas. Kalau aspek legalitas ini, akad bank konvensional itu tetap berupa akad konvensional, sedangkan dari bank syariah itu akadnya akad syariah. Lalu aspek kedua itu adalah lembaga penyelesai sengketa. Dari bank syariah itu dia diselesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariat yang diatur oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Sedangkan dari bank konvensional itu dia diselesaikan melalui peradilan negeri. Nah, selanjutnya aspek yang ketiga itu adalah struktur organisasi. Dari bank syariah, penghimpunan dan penyaluran dana itu harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dari bank konvensional itu tidak terdapat dewan sejenis seperti Dewan Pengawas Syariah tersebut. Yang terakhir adalah aspek bisnis dan usaha yang dibiayai. Nah, kalau dari segi bank syariah itu ada 4. Yang pertama, dia hanya melakukan investasi-investasi yang sifatnya halal. Yang kedua, hubungan dengan nasabah hubungan bank dengan nasabah itu adalah dalam bentuk kemitraan. Lalu yang ketiga, dianya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dan yang terakhir, dia itu berorientasi pada keuntungan serta kemakmuran di dunia maupun di akhirat. Dan sedangkan bank konvensional itu terdiri dari 3. Yang pertama, dia melakukannya itu baik investasi halal maupun haram serta profit oriented. Dan yang kedua, hubungan dengan nasabah dan bank itu dia dalam bentuk kreditor dan debitur. Dan yang terakhir, dia itu memakai perangkat bunga. Nah, terus persamaan dari bank konvensional dengan bank syariah itu apa? Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah itu kan dia adalah beberapa persamaannya kan. Terutama itu dalam sisi teknis.
penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi, komputer yang digunakan, terus persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP atau kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Nah, terkait persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah bank syariah itu sama persis dengan apa yang terjadi pada bank konvensional, dan dapat dikatakan juga nyaris malahan tidak ada perbedaan. Sekarang kita lanjut ke contoh perhitungan bunga bagi hasil dan margin. Yang pertama itu adalah perhitungan bagi keuntungan untuk bagi deposan. Nah, contohnya misalnya nih, Bapak A itu memiliki deposito 10 juta, jangka waktu 1 bulan, atau misalnya dah 1 Desember 1995 sampai 1 Januari 1996. Nah, dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank itu sekitar 57% banding 43%. Nah, jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per tanggal 31 Desember 1996 adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan itu adalah 950 juta, maka berapa keuntungan yang diperoleh oleh Bapak A? Nah, yang pertama itu 10 juta, itu 10 juta kan tadi deposito Bapak A. Per 950 juta, ya 950 juta itu rata-rata deposito dalam jangka waktu 1 bulan dikali dengan 20 juta. 20 juta itu keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito dalam jangka waktu 1 bulan dikali dengan 57%. 57%-nya ini tadi nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Nah, hasilnya ialah 120.000. Nah, kalau contoh kasus kedua ini contoh kasus untuk bank konvensional. Contohnya misalnya pada tanggal Desember 1994 Bapak B membuka deposito sebesar 10 juta. Jangka waktunya itu 1 bulan dengan tingkat bunga 9%. Berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo? Nah, jadi bunga yang diperoleh Bapak B itu 10 juta. 10 jutanya kan tadi deposito yang dibuka oleh Bapak B kan tadi dia membuka deposito sebesar 10 juta. Itu dikali 31 hari dikali 9% tingkat bunganya tadi dibagi 365 hari. Nah, hasilnya 76.438. Nah, dari contoh di atas itu dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya bank bagi hasil itu memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan financing to depositor rate atau VDR. Sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biayanya itu artinya dalam mengakui pendapatan, bank bagi hasil itu menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut. Selanjutnya, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Nah, contoh kasusnya, misalnya jumlah pendapatan bank dari bagi hasil pembiayaan itu sekitar 10 juta dalam 1 bulannya. Total dana masyarakat yang dikelola itu sekitar 250 juta. Nah, maka pendapatan 10 juta ini tadi akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank. Nah, seandainya total pembiayaan yang diberikan itu 300 juta, berarti modal bank yang ikut disalurkan itu kan sekitar 50 juta. Sehingga pendapatan tersebut harus dibagi dulu dengan perhitungan contohnya sebagai berikut. Pertama itu ada untuk bank. Untuk bank yang pertama 50 juta. 50 juta tadi ialah modal bank yang disalurkan dibagi dengan 300 juta. 300 juta itu adalah total pembiayaannya, dan itu dikali 10 juta. 10 juta itu jumlah pendapatan bank dalam 1 bulan. Nah, dapatnya 1.666.667. Yang kedua, untuk dibagi hasilkan dengan nasabah.
Nah, ini 250 juta. 250 juta ini total dana masyarakat, dibagi dengan 300 juta, total pembiayaan dikali 10 juta, jumlah pendapatan bank dalam 1 bulannya. Nah, itu hasilnya 8.333.333. Baiklah, lanjut ke perhitungan bagi hasil untuk penempatan dana. Nah, contoh kasusnya, misalnya seorang nasabah bernama Fulan mengajukan pembiayaan di bank syariah untuk membeli sepeda motor bermerek Honda. Dengan modal pinjaman sebesar 6 juta, margin keuntungannya 500.000, lalu waktu penyelesaian kreditnya itu selama 12 bulan. Nah, hitunglah angsuran setiap bulan untuk pembiayaan mudharabah tersebut. Maka angsuran per bulannya 6 juta dari modal pinjaman tadi itu ditambahkan dengan 500.000 margin keuntungan tadi, lalu dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya 541.666. Selanjutnya, perhitungan bagi hasil untuk giro. Contoh kasusnya, Pak Zubair menabung dalam bentuk giro di bank manfaat sejumlah 80 juta dengan akad mudharabah muqayyad on balance sheet. Bank menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah senilai 100 juta rupiah dan pendapatan yang dialokasikan untuk giro itu sebesar 1.500.000. Jika nasabah bagi hasil antara nasabah dengan bank adalah 60 banding 40, maka berapa nilai bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Zubair? Nah, di sini sudah dijelaskan. Pertama itu dana nasabah investor tadi kan 80 juta. Dana yang dapat disalurkan itu sebesar 76 juta. Dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman itu tadi 100 juta. Maka dana bank yang 100 juta tadi itu dikurangi dengan dana yang dapat disalurkan sekitar 76 juta, hasilnya 24 juta. Maka pendapatan pembiayaan pembiayaannya itu sebesar 1.500.000. Maka pendapatan per 1.000 dana nasabahnya itu 76 juta dana yang dapat disalurkan tadi dibagi dengan 100 juta dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman dikali dengan 1.500.000 pendapatan pembiayaan, lalu dikali dengan 1 dibagi 80 juta. 80 juta tadi itu kan dana nasabah investor dikali 1.000, maka hasilnya 14,25. Bagi hasil yang akan diterima Pak Zubair adalah 80 juta dibagi 1.000 kali 14,25 kali 40%. Hasilnya adalah 456.000. Jadi, bagi hasil yang akan diterima oleh Pak Zubair adalah sebesar 456.000 rupiah. Baiklah, sekian presentasi saya tentang perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.